Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dulur-dulur YouTuber semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan channel saya, channel yang akan membahas alur cerita film-film yang menarik. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang rela menyamar menjadi wanita tua demi untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya setiap hari. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, ladies and gentlemen, mulut manis ngemut permen, saudara-saudari burung udara balapan lari, langsung saja kita ke TKP. Film diawali dari adegan seorang laki-laki yang sedang bekerja menjadi pengisi suara film kartun di sebuah studio. Laki-laki itu bernama Daniel yang diperankan oleh Robin Williams. Pada suatu adegan film kartun, Daniel mengisikan suara yang tidak ada dalam naskah sehingga membuat sang bos marah. Daniel mengatakan itu komentar pribadi dirinya tentang bahaya rokok, sedang film kartun tersebut adalah dibuat untuk anak-anak, tetapi malah seperti mempromosikan rokok. Daniel dan sang bos pun jadi guntreng alias bertengkar dan akhirnya Daniel memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Beralih ke adegan yang lain, Daniel nampaknya sedang menjemput ketiga orang anaknya di sebuah sekolah. Saat itu anak lelaki Daniel sedang berulang tahun yang ke-12. Daniel akan mengadakan sebuah pesta untuk merayakannya. Kemudian scan beralih ke pesta ulang tahun anak Daniel tersebut, di mana di pesta tersebut terdapat banyak sasatuan atau binatang yang Daniel datangkan dari sebuah kebun binatang mini. Binatang-binatang itu membuat para tetangga Daniel risih. Kemudian para tetangga Daniel tersebut menelepon istri Daniel yang bernama Miranda. Miranda pun segera bergegas pulang, dan betapa terkejutnya saat tiba di depan rumahnya sudah dalam kondisi berantakan. Banyak hewan berkeliaran, bahkan ada yang memakan tanaman kesayangan Miranda. Saat masuk rumah, kondisi lebih berantakan lagi. Suara hingar-bingar musik hingga anak-anak yang gak randeng sedang berpesta membuat Miranda semakin pusing. Bahkan seekor keledai tiba-tiba memakan kue yang Miranda bawa. Hal itu membuat Miranda tak tahan lagi. Dia sangat marah pada Daniel dan segera menuntut cerai Daniel. Daniel pun menjadi cirambai alias berkaca-kaca mendengar ucapan Miranda. Daniel tentu saja menolak keinginan Miranda tersebut, tetapi nampaknya tekad Miranda sudah bulat. Proses perceraian pun berlanjut ke pengadilan. Karena saat itu Daniel tidak memiliki rumah dan pekerjaan, maka hakim pun memutuskan hak asuh jatuh pada ibunya. Daniel hanya boleh bertemu dengan anak-anaknya seminggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Hal itu membuat Daniel sangat bersedih dan keberatan, tetapi apalah dayanya, hakim telah membuat keputusannya, dan Daniel tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima keputusan hakim tersebut. Singkat cerita, Daniel sudah berpisah rumah dengan istrinya dan sekarang dia sudah mendapatkan pekerjaan baru serta mendapatkan tempat tinggalnya yang baru. Pada hari Sabtu saat Daniel sedang berkumpul dengan ketiga anaknya, kemudian waktu berkunjung pun habis sehingga Miranda menjemput anak-anaknya tersebut dan bertemu Daniel di rumahnya. Miranda mengatakan pada Daniel bahwa dia sedang merencanakan untuk mencari seorang pembantu dan pengasuh untuk anak-anaknya. Tiba-tiba Daniel mendapatkan ide dari rencana Miranda tersebut. Singkat cerita, setelah itu Daniel berpura-pura sebagai seorang wanita tua yang berpengalaman sebagai seorang pengasuh, kemudian menelepon Miranda untuk mengatakan ketertarikannya menjadi seorang pengasuh di rumah Miranda. Lalu karena merasa cocok, Miranda pun akhirnya menerimanya, tanpa memiliki rasa curiga sama sekali. Daniel kemudian meminta bantuan pada seorang temannya, seorang ahli makeover wajah, dan Daniel pun disulap menjadi seorang wanita tua yang bernama Mrs. Doubtfire. Saat datang ke rumah Miranda, Daniel yang menyamar sebagai Mrs. Doubtfire pun disambut hangat oleh Miranda dan anak-anaknya. Lambat laun, Mrs. Doubtfire pun menyatu dengan Miranda dan anak-anaknya. Mereka sangat merasa dekat, sangat merasa cocok, tanpa mereka sadari jika sebetulnya Mrs. Doubtfire adalah wujud lain dari seorang Daniel yang notabene merupakan ayah dari ketiga anak Miranda tersebut. Mrs. Doubtfire mendidik anak-anak Miranda dengan disiplin keras, layaknya didikan seorang ayah pada anaknya. Sampai suatu malam saat Doubtfire sedang mengajar anak Miranda yang perempuan yang bernama Lydia, tiba-tiba dia ingin buang air kecil. Ketika buang air kecil, dia lupa untuk mengunci pintu toilet, dan pada saat itu Chris anak Miranda yang laki-laki masuk toilet itu juga.
Dan betapa terkejutnya Chris melihat Mrs. Doubtfire yang adalah seorang wanita tua, tetapi buang air kecil layaknya seorang laki-laki. Hal itu kemudian membuat kehebohan di dalam rumah. Chris menyuruh Lydia untuk menelepon 911 karena menurutnya Doubtfire adalah seorang penipu karena setengah laki-laki dan setengah wanita. Akhirnya Doubtfire pun menenangkan Chris dan Lydia dengan berterus terang jika sebenarnya dia adalah ayahnya. Dia menyamar sebagai Mrs. Doubtfire agar setiap hari bisa bertemu dengan anak-anaknya. Kemudian Doubtfire pun meminta Chris dan Lydia agar berjanji merahasiakan hal tersebut. Jangan sampai ibu mereka tahu. Beralih ke adegan lain saat Daniel sedang bekerja di studio TV, dia melihat studio untuk acara anak-anak. Lalu Daniel culang-cileng lihat kanan kiri, ternyata sepi, tidak ada siapa-siapa di sana. Daniel kemudian mencoba bermain-main seolah dia adalah host yang membawakan acara anak. Tanpa diduga oleh Daniel, Mr. Lundy, sang pemilik studio TV tersebut, ternyata sejak tadi menyaksikan aksi Daniel, dan Mr. Lundy sangat terkesan menyaksikan aksi Daniel tersebut. Mr. Lundy memiliki rencana akan menjadikan Daniel sebagai host acara anak. Untuk membicarakan masalah tersebut, kemudian Mr. Lundy mengajak Daniel untuk makan malam di restoran Bridge pada hari Jumat depan pada pukul 19 malam. Di adegan selanjutnya, Mrs. Doubtfire diminta pendapat Miranda untuk memilih baju yang akan digunakannya untuk merayakan hari ulang tahunnya dengan makan malam bersama Stu, kekasih barunya. Dan ternyata Mrs. Doubtfire juga diharuskan ikut bersama Miranda dan anak-anaknya, sehingga Mrs. Doubtfire tidak bisa menolak permintaan tersebut. Tetapi sialnya ternyata acara makan malam ulang tahun Miranda juga akan diadakan di tempat dan waktu yang sama dengan acara Mr. Lundy, yaitu di restoran Bridge pada hari Jumat depan pukul 19 malam. Singkat cerita, Daniel yang menyamar sebagai Mrs. Doubtfire akhirnya pergi ke acara makan malam tersebut bersama Miranda dan anak-anaknya. Pada saat yang bersamaan, Mr. Lundy sudah tiba di restoran yang sama. Di sini Daniel sangat riuh dan paciwe dan kerepotan ketika harus bergonta-ganti peran antara sebagai Daniel yang bertemu Mr. Lundy dan sebagai Mrs. Doubtfire yang bersama Miranda dan anak-anaknya. Saat Daniel bolak-balik ke toilet, Daniel sempat menyelinap masuk ke dapur restoran, kemudian menaburkan banyak merica pada makanan yang dipesan Stu, sang pacar Miranda. Hal tersebut dilakukan Daniel untuk mengerjai Stu, karena sebelumnya Stu memesan makanan tanpa merica, karena dia sangat alergi pada merica. Daniel terus bolak-balik ke toilet untuk berganti kostum, dan pada akhirnya Daniel yang sudah berpakaian Doubtfire pun melakukan kesalahannya dengan malah menemui Mr. Lundy, yang seharusnya dia menemui Miranda. Awalnya Daniel merasa kaget sendiri dan kikuk menyadari dirinya salah kostum. Tetapi karena kecerdikannya, Daniel akhirnya berdalih bahwa dia sengaja membuat surprise untuk Mr. Lundy. Daniel mengatakan bahwa dia memerankan karakter Mrs. Doubtfire sebagai host baru yang akan membawakan acara anak di studio Mr. Lundy tersebut. Di saat yang bersamaan, pesanan makanan Stu sudah datang. Saat Stu mulai menyantap makanan tersebut, Stu pun kebesekan alias tersedak hebat. Lalu Daniel yang melihat dari kejauhan pun merasa bersalah melihat Stu yang tersedak hebat. Dia berkata bahwa dia telah membunuh Stu. Secara spontan, Daniel yang masih berkostum sebagai Mrs. Doubtfire pun berlari menghampiri Stu dengan ngagajeleng meloncati meja restoran. Lalu Daniel pun mengangkat tubuh Stu dengan satakerna alias sekuat tenaga supaya Stu tidak tersedak lagi. Saat itu, riasan yang digunakan Daniel sebagai Mrs. Doubtfire pun terbuka. Miranda yang menyaksikan semuanya sangat shock ketika melihat ternyata Mrs. Doubtfire yang selama ini dia kenal adalah Daniel, sang mantan suaminya sendiri. Cerita selanjutnya berlanjut ke persidangan cerai Daniel dan Miranda. Daniel mengatakan pada hakim bahwa dia tidak bisa hidup tanpa anak-anaknya, sama halnya dengan dia tidak bisa hidup tanpa udara. Hakim mengatakan bahwa ucapan Daniel tersebut tulus. Namun menurutnya seorang pria yang selama ini telah berhasil menipu orang-orang dengan berpura-pura sebagai wanita tua,
memiliki perilaku yang membahayakan anak-anaknya. Hakim kemudian memutuskan bahwa Daniel hanya memiliki kesempatan menemui anak-anaknya pada hari Sabtu dengan pengawasan. Hati Daniel pun menjadi semakin bersedih, dan Miranda pun merasa iba melihat Daniel yang bersedih tersebut. Berlanjut ke cerita selanjutnya, saat di rumah anak-anak Miranda mengatakan bahwa mereka sangat merindukan ayah mereka. Bagi mereka, tidak ada lagi yang seperti ayah mereka. Kemudian saat itu mereka mendengar ada suara Mrs. Dovere di televisi, dan ternyata benar saja itu adalah Mrs. Dovere yang sedang membawakan acara anak-anak. Berlanjut ke adegan selanjutnya, ternyata Miranda menemui Daniel di studio TV pada saat acara anak-anak Mrs. Dovere selesai. Miranda mengatakan pada Daniel bahwa anak-anak sangat membutuhkan dia. Kemudian adegan selanjutnya di rumah Miranda, anak-anak bersiap untuk menyambut pengasuh mereka yang baru. Pada saat bel berbunyi, pintu pun dibuka dan terlihatlah sosok ngejanteng berdiri. Dan ternyata itu adalah Daniel, ayah mereka sendiri. Ternyata mulai saat itu Miranda mengizinkan Daniel yang akan setiap hari menjemput mereka. Sehingga mulai saat itu setiap harinya anak-anak bisa bertemu langsung dengan ayahnya. Dan film pun selesai. Pak Mamat makan peuteuy, tamat euy. Pesan moral dari film ini, jangan pernah pisahkan seorang anak dengan ayahnya, karena cinta mereka begitu tulus. Suami istri bisa saja bercerai, kemudian menyandang status sebagai mantan suami atau mantan istri. Tetapi perceraian sekalipun tidak akan mengubah status ayah menjadi mantan ayah, atau anak menjadi mantan anak. Karena sekali menjadi ayah dan anak, maka akan selamanya menjadi ayah dan anak. Sirian Naksir Ningsih, sekian dan terima kasih.